Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ako jimang awadimang ajinimang ahasime ye catang upanayati werang tesang nak samati. Barang siapa yang menyimpan dendam dengan berpikir, ia mengumpatku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia mengambil barangku. Dengan berpikir demikian, maka kebencian tidak akan pernah redam. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya dukungan karma baik, yang mana kita dapat kembali menyisihkan dan menggunakan waktu yang kita miliki, tentu untuk belajar Dhamma. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan tentu sangatlah berguna di dalam kehidupan. Karena Dhamma itu seringkali diibaratkan seperti halnya lentera yang menyala di tengah kegelapan. Di tempat yang gelap, tentu agar jalan kehidupan kita menjadi terang, maka kita butuh pelita. Dalam hal ini tentu, di dalam kehidupan kita butuh, yakni pelita di dalam Dhamma itu sendiri. Hari ini apa yang kita akan bicarakan, ini merupakan bagian dari bagaimana kita menerangi kehidupan kita. Mengingat bahwasanya kehidupan yang kita jalani ini belumlah finish. Kita masih di dalam sebuah perjalanan. Jadi kehidupan kita ini, kita akan berjumpa, bertemu dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Kenapa kehidupan kita ini Bante katakan sebuah perjalanan? Di dalam keyakinan kita umat Buddha, sebelum kita mencapai kearahatan, kita ini masih terus mengalami kelahiran demi kelahiran. Dan setiap kelahiran tentu kita juga akan bertemu dengan berbagai hal, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ini adalah warna di dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita kebanyakan mungkin harapan. Harapan tentu tidak salah. Kita berharap agar semua ini baik-baik saja. Betul begitu kan ya? Kita selalu berdoa, berharap agar semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi perlu diketahui, cerita di dalam kehidupan ini beraneka ragam. Bante seringkali bertemu dengan umat dan juga tidak jarang menanyakan kabar.
Bagaimana kabarnya? Ada sebagian yang menjawab, Bante, semuanya baik. Terus bagaimana anaknya? Anak-anak juga baik, Bante. Terus usahanya? Usaha juga lancar, Bante. Masih sering ke wihara? Masih, Bante. Malah sekarang tambah rajin meditasi juga loh, Bante. Ada kesulitan? Enggak loh, Bante. Semua ini baik-baik saja. Ini cerita versi 1. Kemudian, ya namanya biku itu kan ya bertemu dengan banyak orang. Jadi sedikit banyak juga tahu dapurnya orang juga kan. Di kesempatan yang lain tanya juga, bagaimana kabarnya? Baik, Bante. Anak-anak baik juga, Bante. Beneran baik. Ya mau gimana lagi, Bante? Ini cerita versi 2. Ada cerita versi 3 juga. Gimana kabarnya? Semua tinggal cerita, Bante. Memang ada apa? Orang yang dulu dibantu, sekarang nikam dari belakang. Kalau tertusuk duri, rasanya masih tahan. Tergores luka, juga masih tahan. Tapi kejadian ini sepertinya berat untuk diterima. Jangankan manusia, Bante, semut sekalipun juga akan melawan, Bante. Semut aja sampai diajak jadi contohnya. Terus saya tanya kenapa bisa begitu? Ya itulah lah, Bante. Mau gimana lagi? Namanya juga kehidupan. Ikhlas? Enggak. Bisa melepas? Belum. Kenapa? Rasanya tidak semudah itu. Dan dalam benak hati ini, sampai kapanpun, tidak akan kulupakan. Terus saya tanya kepada yang bersangkutan, apakah engkau merasa bahagia tiap hari? Ini mesti diingat nih. Kadang-kadang cerita hidup ini seperti versi 1. Semua baik-baik saja. Kadang cerita hidup itu ada versi 2. Baik karena terpaksa. Versi 3, rasanya butuh perjuangan yang luar biasa. Inilah warna dalam kehidupan. Kenapa ini Bante ceritakan kembali di sini? Supaya kita-kita yang mungkin sekarang belum terpikirkan, kita sudah punya gambaran sejak awal. Inilah warna dari kehidupan. Supaya apa? Ketika kita berada di versi 1, ya itu bukan hanya saya saja kok, ada yang lain. Yang hidup tanpa permasalahan, hidup yang semua baik-baik saja, ya bukan hanya saya saja, ada juga yang lain. Versi 2, yang memang menerima karena keadaan, ya ada juga. Jadi kalau seandainya kita di posisi versi 2, juga merasa tidak menjadi orang yang satu-satunya. Termasuk juga yang versi 3. Di mana versi 3 ini meninggalkan sebuah luka. Tapi perlu diingat dan perlu dipahami. Kita hidup bukan hanya berkiblat dengan masa lalu. Kecewa mungkin boleh, marah mungkin boleh. Tapi ingatlah, jangan sampai kehidupan kita semua diambil oleh masa lalu. Anda harus bangkit. Kenapa ini perlu diceritakan? Sebagai perbekalan.
Memang harapan kita kan semoga Bante versi 1 terus. Semua lancar, semua berjalan dengan baik, tidak ada persoalan. Ya Bante juga mendoakan semoga Anda seperti versi 1. Tapi ada tapinya. Setiap karma orang ini beda-beda. Guru Buddha memberikan Dhamma ini sebagai penerang. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini sebagai penerang. Kalau seandainya di posisi yang mungkin dalam kehidupan kita, ya namanya hidup bersosial ini ya bertemu dengan orang. Dan setiap kali bertemu dengan orang ya namanya juga orang ya. Orang itu beda dengan barang. Kalau barang dijejer beda merek, akur. Barang. Ya, barang itu dijejer, kopi sama teh dijejer enggak pernah ribut, enggak pernah dia. Ya. Tapi yang namanya manusia jangankan beda, sama satu keluarga dikumpulkan bareng, kan mereknya sama. Itu marganya sama kok. Mereknya kan sama. Apakah ketika dijejerkan sama ini kemudian akan baik-baik saja? Harapan sih begitu. Tapi tidak jarang kok. Ada yang bilang, saya sama saudara itu rasanya jauh. Tapi kalau sama teman rasanya dekat. Kok bisa? Itulah warna kehidupan. Mesti diingat dan disadari, kalaupun dalam kehidupan kita ada hal yang kurang berkenan, mungkin menjadi ganjalan di dalam kehidupan kita. Sesuai tema yang akan dibahas hari ini. Jangan menoleh ke belakang dengan kemarahan. Kenapa menoleh ke belakang? Ke belakang ini berbicara masa lalu. Mungkin Anda kecewa, mungkin Anda marah sama seseorang atas kejadian yang sudah berlalu. Tetapi mesti disadari dan diingat, Anda masih punya masa depan dan masa sekarang. Masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi masa lalu itu bukan satu-satunya dalam hidup kita. Kadang-kadang orang hidup menggunakan referensi masa lalu. Dulu. Tidak jarang membuat orang menjadi trauma karena menggunakan referensi masa lalu. Aku tidak mau lagi. Masih mending ya. Aku tidak mau lagi, sekarang saya berjuang untuk mencapai nibbana. Masih mending ya. Tapi aku tidak mau lagi, tapi tidak mengusahakan apa-apa. Hanya meratapi apa yang sudah berlalu. Makanya Guru Buddha selalu mengingatkan di dalam malam yang indah. Namanya Satu Malam yang Indah judul sutanya, yakni Bade Karata Sutta. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang masih belum pasti. Karena sesuatu yang berlalu tidak mungkin kembali. Dan sesuatu yang akan datang juga masih belum pasti. Guru Buddha menyampaikan bahwasanya lakukanlah yang terbaik saat ini. Siapa tahu kematian akan datang di esok hari. Ini menjadi pengingat. Kenapa? Diingatkan kita jangan terlalu menoleh ke belakang. Karena kita ini masih punya masa sekarang. Dan masa sekarang ini adalah masa yang berharga dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum pernah terpikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, seperti apa yang dinasihatkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Belajarlah dengan pengertian. Kenapa kita melepaskan yang sudah berlalu? Karena kita mengerti
Karena kita hidup ini ada 3 masa. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan juga ada masa depan. Kita hidup di dalam 3 masa. Ada masa lalu. Ada juga masa sekarang. Termasuk juga ada masa yang akan datang. Masa akan datang akan menjadi milik kita yang dimulai dari masa sekarang. Hari ini hari Minggu. Besok hari Senin. Hari Senin itu ada setelah melewati hari Minggu. Hari Selasa ada setelah melewati hari Senin. Masa depan itu ada dimulai dari sekarang. Apa yang kita bicarakan tidak lain adalah mengarahkan tentang sikap-sikap yang sekarang yang harus kita kembangkan. Pengertian itu akan membuka wawasan kita. Pengertian itu bisa mengajarkan kita untuk menerima tanpa sebuah syarat apapun. Jadi kalau kita punya pengertian, kita bisa melepaskan tanpa ada embel-embel. Embel-embel apa? Habis gimana lagi? Tadi saya cerita, ya, ada orang yang berlatih 8 sila. Ada yang berlatih 8 sila karena pengertian. Maksudnya apa? Saya tidak makan karena saya tahu bahaya dari keserakahan, maka saya latihan 8 sila. Ada juga yang menjalankan 8 sila habis tidak ada yang dimakan. Kita ini praktek 8 sila, Banten. Bagus. Ya itu semua sih karena keadaan sih. Yang lebih baik adalah ya kita menjalankan apapun dengan pengertian. Kenapa kita tidak menoleh ke belakang dengan kemarahan? Karena kita mengerti bahaya dari kemarahan. Kapan munculnya kemarahan? Kapan munculnya kemarahan? Ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita jumpai, ini bisa menjadi akar dari munculnya kemarahan. Makanya kalau Anda telisik, apa yang membuat kita sewaktu-waktu bisa marah? Bisa jengkel, bisa kesal. Tidak lain adalah ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti ketika Anda punya harapan Anda dihalang-halangi. Marah enggak? Punya harapan, setiap mau keluar dibilang jangan, setiap keluar dibilang jangan. Nih, kalau anak-anak ini kadang-kadang bisa marah loh sama orang tua loh. Ma, saya mau pergi malam ini. Pergi kemana? Nonton bioskop. Jangan, anak perempuan jangan pergi malam-malam. Itu yang pertama. Nah, tapi kan ada temennya. Nggak boleh. Ya sudah, kalau begitu mama temenin, sibuk. Apa yang terjadi? Marah juga. Ketika kita punya harapan yang kita ingin capai dihalang-halangi, kita bisa marah. Yang kedua, kita bisa marah karena apa? Karena persaingan. Nih di dunia kerja nih. Ya, Anda bisa marah, bahkan ada sampai
Ya sampai apa ya, nusuk ke hati. Saya punya rekan kerja ini, bikin jengkel. Kenapa? Dia pandai sekali jilat muka. Ya. Jadi dia pandai sekali cari muka. Loh memang kenapa? Iya dia dapat promosi-promosi terus karena dia pandai. Pandai cari muka. Pandai jilat muka. Ada persaingan. Timbul kemarahan. Ada juga, seseorang juga bisa marah karena adanya yakni tadi harapan tidak tercapai, 2 persaingan, 3 karena diserang. Dia menghinaku, dia memukulku, dia mengambil punyaku. Ya termasuk, ya kalau dalam bahasa muda-mudi, dia memberi PHP padaku. Marah juga. Karena memang di dalam kehidupan yang kita jalani, inilah warna yang harus kita mengerti. Ada pemicunya. Kemarahan itu muncul oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka sewaktu-waktu kita ini bisa marah loh. Meskipun kelihatannya baik-baik saja. Ketemu Bante, namo Buddhaya Bante. Enggak kelihatan, taringnya belum kelihatan. Nanti kalau ketemu dengan hal yang tidak disukai, baru kelihatan tuh. Ya, apakah benar-benar kita sama dengan sebelumnya? Karena kemarahan ini sewaktu-waktu bisa muncul dalam diri kita. Ketika kita dihadapkan oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Apakah karena persaingan? Apakah karena diserang? Apakah karena tidak tercapai yang diharapkan? Sewaktu-waktu bisa muncul. Akar kemarahan ini bisa muncul. Selama seseorang belum mencapai, saya katakan, belum mencapai anagami ini, ya, belum mencapai anagami, bibit biapada itu masih ada. Apalagi kita-kita yang masih putu jana. Ya, apalagi kita-kita yang masih putu jana. Sewaktu-waktu ini bisa muncul. Tapi sebagai umat Buddha, pengertian itu perlu kita miliki. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami minimal lah bahaya dari kemarahan. Dan jangan sampai kita dipancing-pancing oleh masa lalu. Orang ini kan aneh ya. Kita yang termasuk orang-orang yang aneh loh. Nggak ngapa-ngapain, sudah berlalu, diingat-ingat loh. Masih mending ya, ngingat-ingat yang bagus itu masih mending ya. Ingat-ingat yang tidak bermanfaat. Dia menyakitiku. Kapan? Seminggu yang lalu. Dia menghinaku. Kapan? 2 tahun yang lalu. Pokoknya, ini kadang-kadang ya, kita yang jarang latihan, ini kadang-kadang kita diombang-ambing oleh masa lalu. Sore-sore, hujan turun, padahal di balkon itu bisa minum teh hangat loh. Padahal minum teh hangat sebetulnya ya suasana ya sudah mendekati ketenangan batin lah. Ya, sudah hangat, langitnya ya cerah, mendung, turun hujan, sedikit-sedikit. Tapi bisa hilang momen yang menyenangkan itu ketika Anda dihembuskan ke cerita masa lalu. Kadang-kadang di saat Anda sendirian, itulah ujian terbesar bagi Anda. Di saat Anda sendirian. Karena kalau ada orang, Anda kan jaga image kan. Tapi di saat Anda sendirian, disitulah sebetulnya nanti bagaimana gejolak batin kita.
Apakah kita dihembuskan ke masa lalu? Ataukah kita terbawa menuju yang akan datang? Karena permainan pikiran ini kalau bukan ke masa lalu, ke masa depan. Ini pikiran nih. Ya, apalagi maaf kata ya. Kalau masih muda nih, cerita masa depan. Nanti, kalau, itu kalau masih muda. Tapi perlu diingat, suatu saat kita bakal tua. Dan kalau sudah tua, ceritanya bukan nanti. Karena kalau nanti dia tidak harapkan. Kalau sudah tua, nanti akan berkelana dulu. Kita ini bakal tua, termasuk yang sekarang sudah tua-tua nih. Hati-hati nih, ya. Jangan sampai dibuat marah oleh masa lalu. Karena cerita orang tua itu selalu mengutip dulu. Dulu. Makanya kalau kita ketemu oma, emak, itu dulu ya. Dulu ya, gitu. Ya, kalau dulu itu menyenangkan, mungkin dia merasa bangga ya. Sangat berarti kehidupan saya. Kalau dulu dia menceritakan pengalaman yang baik-baik. Tapi kalau masa lalu yang dulu tidak menyenangkan, dia akan menularkan kesedihan, kekecewaan di generasi yang sekarang. Bahkan generasi sekarang tidak tahu apa-apa, diajak-ajak juga. Buktinya apa? Dulu. Ya, kadang-kadang kita punya emak, punya engkong gitu kan. Dulu diingatkan, kita belum mulai aja dia udah nakut-nakutin. Dulu. Ya masih mending ya kalau dia menceritakan semacam spirit semangat ya. Tapi kadang-kadang yang diceritakan adalah bayang-bayang yang tidak menyenangkan. Ya kita harus menyadari, ya ini yang generasi muda. Kenapa Bante sampaikan ini? Supaya Anda bisa menerima. Kok setiap kali ketemu engkong, kok bilangnya dulu, terus apa jangan-jangan engkong tidak bisa melepas masa lalu ya? Kok dulu, ya perlu dimengerti, suatu saat ketika kita juga tua, kita juga akan berbicara dulu. Maka sebelum kita bercerita tentang dulu, kita harus punya pengertian, yakni yang lalu biarlah berlalu. Ya setiap orang punya cerita. Dan cerita hidup saya pikir semuanya sama kok. Ya. Cerita hidup semuanya sama saya pikir. Lagu hidup kan dua. Kalau tidak susah ya senang. Susah senang. Menangis tertawa. Itu kan cerita hidup. Mendapat kehilangan. Itu kan cerita hidup. Jadi dalam kehidupan ini kumpul ya bisa. Itu kan cerita hidup. Dan ini bukan hanya satu-satunya kita. Semua orang akan punya cerita yang sama. Hanya nunggu timingnya, waktunya. Kita harus siap-siap. Mendapat, akan ada waktunya. Mendapat itu ada waktunya. Kehilangan, ada waktunya. Meskipun kita mengatakan Bante, semoga tidak kehilangan ya Bante. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena meskipun tidak pakai semoga sekalipun, ya, dia pasti datang kok. Karena ini adalah warna kehidupan. Maka apapun yang kita terima dalam kehidupan sekarang, apakah itu menyenangkan ataupun itu tidak menyenangkan, kalaupun sudah berlalu, janganlah ditengok terlalu lama. Karena sesuatu yang telah berlalu, apakah itu cerita yang menyenangkan? Apakah cerita tidak menyenangkan? Kalau sesuatu yang telah lalu, kita bangkitkan kembali, maka akan membawa sisa kepedihan di sekarang. Karena masa lalu itu sudah expired. Masa lalu itu sudah expired. Namanya masa lalu sudah expired. Tanggalnya sudah lewat. Contohnya makanan. Ya. Seenak-enaknya makanan.
Kalau sudah expired, enak nih, bukan tidak enak ya. Seenak-enaknya makanan, kalau sudah expired, cobalah dimakan. Enak loh ini loh. Tapi sudah expired. Apa yang terjadi? Keracunan. Apalagi kalau tidak enak. Oh, yang enak kalau sudah masa lalu aja bisa keracunan kok. Setiap kejadian, kenangan-kenangan, apakah itu yang manis sekalipun, kalau sudah berlalu, cobalah itu hanya, ya cukup disadari. Itu pernah menjadi bagian dari hidup saya. Hanya pengertian yang bisa kita gunakan untuk belajar melepaskan. Karena pengertian inilah yang akan menguatkan batin kita menghadapi apa yang akan kita temui. Karena pengertian inilah yang akan mengubah diri seseorang. Makanya kita belajar dhamma ini perlu diupayakan supaya apa? Kita makin banyak memiliki pengertian-pengertian benar. Supaya tidak mudah ya menyesal, tidak mudah kecewa, apalagi sampai-sampai menyimpan permusuhan. Jangan sampai. Ya, pengertian harus dimunculkan. Maka kadang-kadang saya menggelitik seseorang, kalau orang itu terlalu banyak marah, saya akan tanya kepada seseorang itu. Apa yang Bante sering kali tanyakan? Kamu pengen bahagia enggak sih? Makanya kalau Anda lagi jengkel sama orang, Anda harus ingat loh. Pengen bahagia enggak sih? Apakah dari kemarahan itu bisa melahirkan kebahagiaan? Oh Bante, saya itu bahagia kalau bisa meluapkan kemarahan. Mungkin di momen itu ya, mungkin. Tapi setelah itu kok bisa ya saya begitu ya? Dari berapa banyak orang yang bercerita, saya itu malu loh Bante. Malu kenapa? Kok ya saya dulu kok enggak ngerem gitu loh. Di tengah-tengah banyak orang saya malu. Kenapa marah-marah? Waktu itu bagaimana rasanya? Rasanya waktu itu kalau dilepaskan begitu banyak, rasanya puas. Bisa ngumpat-ngumpat depan orang, rasanya kayak superior. Tapi setelah berlalu Bante, saya baru ingat loh. Kayak orang kurang waras loh Bante. Ini harus Anda miliki, pengertian ini harus Anda miliki. Pengertian apa? Anda harus ingat, apakah Anda pengen bahagia atau tidak? Karena kalau Anda sudah melewati sebuah luka yaitu bikin malu, ke depan Anda jadi ya menjadi inferior, menjadi tidak berdaya lagi. Makanya pengertian-pengertian harus kita pahami dari sekarang. Jangan sampai karena dipancing oleh keadaan, sampai-sampai kita kehilangan daya kewarasan. Jangan sampai. Jangan sampai kita karena dipancing, ya, karena distimulus oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, Anda harus menyikapinya dengan pengertian. Salah satunya, kalau seandainya pengertian dhamma itu belum muncul, saat itu belum muncul pengertian sebab akibat belum muncul, minimal lah Anda bisa tahan napas sebentar. Syukur-syukur lebih lama sedikit. Tarik napas Anda. Ya, nanti Anda di lingkungan kerja, mungkin Anda akan ketemu dengan atasan, yang mungkin atasan itu bikin telinga ini selalu hangat. Oh, setiap kali omongannya hangat terus. Tapi kalau sampai Anda tidak punya penahanan diri, hal yang sepele menimbulkan masalah besar. Ya, namanya juga orang muda ini kadang-kadang, ya dengan alasan apapun, ya seperti tadi saya bilang, ya jangankan manusia Bante, semut sekalipun kalau diperlakukan begitu juga akan membalas. Membuat perumpamaan yang tidak balance. Dirinya dengan semut. Ya, supaya apa? Diterima. Supaya dianggap bahwasanya kemarahan ini adalah kewajaran. Kadang-kadang kita membuat sebuah, ya
logika lah. Kadang-kadang kalau begitu kadang-kadang juga ngajak-ngajak juga loh. Coba Bante bayangkan. Ya. Jadi setelah dia cerita tentang yang dialami, dia juga ngajak-ngajak juga. Coba Bante bayangkan coba kalau diperlakukan begitu. Gimana coba? Ya, saya kan punya pengertian. Ya, saya kan punya pengertian. Ya, ndak begitu juga kali. Meskipun begitu, kan kamu juga punya masa depan. Kalau sampai kamu tidak bisa ngontrol diri, apa ndak bahaya untuk dirimu? Tapi kan begini-begini Bante. Ya memang, mau gimana lagi? Pengertian ini akan membuka kita, supaya kita tahu inilah resiko dalam kehidupan. Ada hal-hal begini. Setiap kali Anda berhubungan dengan orang itu pasti ada begitu kok. Siapa yang bisa membahagiakan Anda selamanya? Kalau saya tanya, siapa yang bisa membahagiakan Anda selamanya? Siapa? Cuma satu kok, pengertian benar Anda. Kalau Anda tidak punya pengertian benar, jangankan orang lain bisa bahagiakan Anda. Wong Anda sendiri aja tidak bisa bahagiakan Anda kok. Kalau tidak punya pengertian yang benar. Makanya kita belajar damai supaya apa? Punya pengertian benar. Minimal lah. Kalau seandainya kita saat itu tidak ingat dhamma, minimal kita bisa menenangkan diri kita. Tarik napaslah sebentar. Ya, tapi tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong misalnya sama atasannya yang tadi bikin telinga panas. Bentar Pak, saya tarik napas dulu Pak. Tidak usah ya, tidak usah. Ya, tarik napas. Ini sebagai apa? Ya ini adalah upaya. Karena kalau kita bisa mengolah kita punya nafas, cara berpikir kita ini akan jernih. Karena menurut yang disampaikan oleh salah seorang yang pernah Bante temui, bahwasanya kalau nafas ini agak panjang, sirkulasi darah ke otak lebih banyak. Makanya bisa mikir. Jadi kalau Anda tidak bisa mikir, berarti Anda mesti tarik napas. Supaya Anda bisa mikir. Jadi pengertian-pengertian ini akan membantu kita. Dan sebagai umat Buddha tentu, ya yang menjadi ciri khas dari ajaran Sang Buddha ini kan mengerti tentang sebab akibat itu loh. Sebelum kita bertindak, kita harus mengerti tentang sebab akibat. Ada enggak Bante orang yang tidak mengerti sebab akibat? Ada. Bahaya enggak Bante? Kalau seseorang itu tidak mengerti sebab akibat, bahaya sekali. Makanya di dalam Samyutta Nikaya dikatakan, keyakinan adalah kekayaan yang berharga. Kenapa dikatakan keyakinan ini sebagai kekayaan yang berharga? Karena akan menutupi kekurangan. Namanya kekayaan kan menutupi kekurangan kan? Anda kalau jadi orang kaya, Anda tidak kelihatan kurangnya loh. Benar enggak? Anda kalau jadi orang kaya, Anda tidak akan kelihatan kurangnya. Nanti tanya sama orang yang kaya-kaya itu loh. Ya, dia kurang apa ditutupin, kurang apa ditutupin, kurang apa ditutupin. Kenapa? Karena punya kekayaan. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa keyakinan adalah kekayaan yang berharga. Kenapa? Karena dari keyakinan mengerti tentang sebab akibat, ini akan mengubah diri seseorang. Makanya keyakinan itu adalah kekayaan yang berharga. Minimal lah jadi umat Buddha. Selalu ingat tentang sebab akibat. Sebelum kita melakukan sesuatu, minimal kita sudah punya pengertian. Yakni sebab akibat. Karena ada orang yang karena terbawa emosi, dia tidak berpikir akibatnya. Di Indonesia, belakangan ini ada berita yang viral. Berita apa Bante? Banyak sekali kan berita viralnya. Berita yang mana Bante? Ada seorang anak remaja yang berantem gara-gara menerima pesan messenger dari pacarnya. Dia tidak bisa nahan diri, dia pukul, dia tendang,
anaknya koma. Dan ternyata dari kejadian itu membawa masalah yang besar. Termasuk juga membawa masalah untuk orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mengerti. Akibatnya nanti bagaimana? Karena luapan emosi. Ini mesti diingat nih. Luapan emosi. Jangan sampai dari luapan emosi, Anda kehilangan daya nalarnya. Karena seseorang itu bisa terprovokasi oleh emosi. Kalau emosi bahagia sih tidak masalah ya. Emosi kemarahan. Karena namanya emosi itu tidak pakai mikir. Pernah tidak Anda mikir kalau emosi? Saya rasanya mau marah dah. Itu belum marah itu. Belum marah itu karena masih mikir. Ya. Rasanya saya mau marah nih. Justru kalau Anda bisa mengatakan begitu loh, Anda malah tidak jadi marah loh. Rasanya saya mau marah karena masih ada rasanya. Ini kan might be yes, might be no. Bisa iya, bisa tidak. Makanya kalau Anda marah, rasanya saya mau marah nih. Apalagi sempat ngomong ke Bante, Bante rasanya saya mau marah ya Bante. Ya Anda tidak jadi tuh. Ya. Apalagi kalau Anda ngomong sama orang tua, Ma saya rasanya mau marah dah. Mau marah kenapa? Nggak tahu nih pokoknya mau marah nih. Coba cepat-cepat hubungi Bante minta baca parita. Tapi sekali lagi orang kalau emosi tidak pernah pakai mikir. Kan tidak pernah ada rasanya saya mau marah. Anda tidak perlu begitu. Marah langsung spontanitas. Dan anehnya kalau Anda marah itu sebetulnya Anda membuat orang lain juga supaya ikut marah juga. Kalau Anda memancing orang dan orang lain itu tidak marah, Anda akan mencoba naikkan tempo lagi. Sampai dia terpancing. Kalau dia tidak terpancing, Anda coba-coba pancing-pancing terus. Itu yang terjadi itu. Makanya kenapa kalau orang marah itu nadanya makin tinggi, makin tinggi. Karena sebetulnya dia sedang menderita dan ngajak-ngajak orang lain menderita. Kan kalau senang tidak pernah diajak kan? Pernah tidak di sini yang ngajak senang? Ah Bante tidak saya ajak Bante, soalnya tiketnya mahal. Kalau senang tidak pernah diajak. Tapi kalau susah, ngajak. Makanya kalau orang marah itu sebetulnya orang susah tuh. Makanya Anda diajak-ajak. Anda punya atasan Anda marah. Dan Anda dipancing supaya marah. Tapi karena Anda sudah sering latihan meditasi, cuma dengerin aja. Kamu udah ikut marah? Enggak. Karena sebagai umat Buddha, pengertian ini harus dimiliki. Jadi sebelum kita marah, kita harus sempat menyadari. Karena sebetulnya marah itu juga emosi. Dan namanya emosi itu ada reaksi fisiologis yang Anda bisa kenali. Bisa kenal enggak kalau dirinya sedang marah? Tahu enggak? Secara reaksi fisiologisnya, fisik. Tahu enggak? Nafas teratur enggak? Tidak teratur. Telinga dingin atau hangat? Hangat. Kira-kira nafasnya longgar apa sesak? Nyaman enggak? Nyaman. Diteruskan apa dihentikan? Lanjut. Habis mana tahan Bante. Ya. Tapi sekali lagi, pengertian itu harus kita dekatkan. Jangan sampai kita karena luapan emosi, ketika kita sudah tidak nyaman, jangan sampai ketidaknyamanan ini kita salurkan kepada orang lain. Karena memang manusia ini ceritanya begitu. Kalau enak, diambil. Kalau enggak enak, disuruh orang lain coba. Buktinya makan jeruk. Pernah enggak makan jeruk? Kalau jeruknya manis, kalau jeruknya asem, asem ya. Coba kamu coba nih, asem enggak? Tuh, itu kan kok Bante tahu ya? Ya kan saya selalu memperhatikan orang-orang. Ya kalau saya asem saya letakkan aja. Sudah asem kok saya letakkan. Saya kadang-kadang kalau perhatikan orang itu, udah tahu jeruknya asem, sudah coba-coba. Ada enggak pernah pengalaman begitu? Ada kan? Itu artinya mengindikasikan orang itu pada umumnya kalau susah ngajak-ngajak.
Ya kalau susah ngajak-ngajak itu buktinya kok. Ya, giliran manis masih ada lagi ndak gitu. Kalau kalau manis masih ada lagi ndak gitu. Bukannya memberi ya, tapi malah meminta. Inilah kehidupan. Makanya sebelum seseorang diliputi oleh emosi, ya tentu ya kita-kita yang zaman sekarang kan kita di tantangan baru ya. Semua serba cepat. Cepat, apa-apa cepat, apa-apa cepat. Delivery order mintanya cepat. Belum datang udah dilihat mapnya. Udah sampai mana ini? Udah sampai mana ini? Tuh. Maunya cepat. Dan salah satunya dampaknya ya tidak cocok, mudah marahan. Yang lalu ya biarlah berlalu. Tapi sebagai umat Buddha kita punya pengertian yang benar. Tahu bahaya dari kemarahan. Karena memang ada beberapa orang yang tidak memahami akibat dari keburukan. Ada. Hanya terbawa oleh luapan emosi. Ada. Ya. Tapi sekali lagi sudah banyak contoh kok. Dari ketidakmampuan menahan emosi berujung pada penderitaan. Tidak hanya di zaman sekarang. Di zaman dahulu ada salah satu ya, kisah di dalam Jataka yang berjudul Sari Wanja Jataka. Kisah berkenaan dengan dua orang pedagang. Pedagang yang satu adalah pedagang yang jujur. Pedagang yang kedua adalah pedagang yang tamak. Pedagang ini dia jualan yakni tembikar dan belaga. Belangga itu ya kuali. Kuali itu belangga. Ya kan? Belangga itu kan kuali itu. Ya kalau bahasa Jawa itu namanya ompreng. Ompreng itu tempat untuk nyeduh. Masa air itu loh namanya apa yang terbuat dari aluminium itu loh. Kan dandang. Ya ini penjual belaga. Belangga itu dandang itu, ompreng itulah. Ya barang pecah belah lah. Kalau zaman sekarang nyebutnya ya jualan pecah belah. Dua pedagang, satu pedagang jujur, satu pedagang yang tamak. Dikisahkan di dalam Jataka itu, pedagang yang tamak datang ke sebuah desa. Dan di desa itu ada seorang nenek yang memiliki cucu wanita. Cucu wanitanya ini merengek kepada neneknya. Nek, mintakan perhiasan. Minta belikan perhiasan. Minta belikan perhiasan. Neneknya bilang apa? Dari mana? Kita ini orang miskin. Dari mana? Bisa beli perhiasan. Tapi nenek yang miskin ini dia punya ya semacam mangkuk terbuat dari emas. Tapi karena jarang dipakai warnanya kelam tidak kelihatan kalau ini mengandung emas. Nah, ada rombongan pedagang itu. Nenek ini menyampaikan panci dijual, panci dijual, panci dijual. Nah, pedagang yang tamak melihat panci ini. Dia jaret, wih banyak emas loh. Tetapi dia meresponnya dengan mengatakan, panci ini mana laku, 1 sen pun aja tidak laku. Dia lempar ke lantai. Dan dia pergi berlalu. Datanglah pedagang yang kedua. Setelah mengetahui, nenek yang mengatakan, panci dijual, panci dijual. Pedagang ini melihat, wih. Karena pedagang ini jujur, dia mengatakan apa? Oh ini nilainya nih 1000 keping emas. Aku tidak sanggup membelinya. Terus nenek ini bilang apa? Ya sudah bayarlah. Sesuai dengan apa yang kamu punya.
Pedagang yang jujur mengatakan bahwasanya, aku hanya punya 500 keping emas. Dan nenek itu menerima. Pedagang yang tamak tadi datang kembali. Ternyata pedagang yang jujur itu sudah membawa mangkok emasnya itu pergi menjauh. Setelah datang, pedagang yang tamak ini merasa marah. Itu mestinya milikku, kenapa diambil? Dan dia bertanya, siapa yang membelinya? Sudah pergi. Dia tidak terima. Dan dia mengejar. Ternyata pedagang yang tadi sudah membelinya menyeberangi sungai. Dari tepi sungai, pedagang yang tamak mengatakan, kembali, sini kembali. Tapi pedagang yang jujur tidak mengabaikan jalan terus. Karena marah saat itu, ini hati-hati nih. Marah saat itu, jantungnya pecah, meninggal. Akibat dari kemarahan. Dan disampaikan, itulah asal muasal. Pedagang yang tamak adalah Dewadatta. Itulah awal permusuhan. Nanti kalau Anda benci sama orang, sampai kapanpun, aku tidak akan maafkan. Nanti ketemu lagi loh. Ketemu lagi loh. Ya, jadi di sini Ibu Bapak, kita harus tahu bahaya dari kemarahan. Kadang-kadang, ya karena luapan kemarahan kita mengumpat, ingatlah. Apa yang kita umpatkan kalau kita sedang marah, kira-kira kalimatnya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau marah, hi cantiknya. Tidak ada kan? Ketika kita marah, kita sebut nama-nama. Nama-nama. Ya. Binatang yang ada di rumah. Apakah itu berkaki 2? Apakah itu berkaki 4? Ya, kita sebutkan saat kita marah. Dan ingat, apa yang kita ucapkan itu juga menjadi tanaman. Hati-hati. Makanya sebagai umat Buddha, setiap kali kita akan marah, mungkin saat itu ada reaksi fisiologis yang tidak nyaman. Apakah nafas tidak teratur, telinga mungkin mulai panas, pikiran mulai kacau. Cobalah miliki pengertian yang benar dalam diri Anda. Minimal lah Anda tarik napas dulu. Kalau tarik napas kok tidak mampu mereda Anda punya kemarahan, minum air dulu. Kalau satu cangkir belum menghilangkan kemarahan, ya Anda alihkan, nyapulah. Intinya apa? Supaya kita mengalihkan perhatian. Karena kadang-kadang di situ, kadang-kadang kita juga harus berlaku bijak. Jangan sampai kita terbawa oleh keadaan. Apalagi kalau kita menengok mundur terus, makin marah. Marahnya tidak berkurang kalau tidak punya pengertian. Makin jadi. Dan ini bahaya bagi diri kita. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bahagia selain pengertian benar dalam diri kita. Karena pengertian benar inilah yang akan mengubah diri kita. Minimal kita mengerti sebab akibat. Apa akibat buruknya jika saya melakukan ini? Jangan sampai karena emosi kita lupa pada kebaikan demi kebaikan. Karena kadang-kadang kalau sedang marah, kita tidak lihat kebaikan orang. Tidak kelihatan. Orang yang baik sekalipun tidak kelihatan baiknya. Kalau orang itu sedang dilanda kemarahan. Karena kemarahan itu berakar dari ketidaksukaan. Makanya nanti diingat nih, karena Anda akan kembali ke masyarakat, hidup Anda akan ketemu dengan beraneka ragam, bukan hanya satu ragam ya, beraneka ragam. Kadang-kadang ada yang sengaja bikin provokasi, itu ada, mancing-mancing. Tadi pagi ada yang orang mancing di pinggir laut.
Saya bilang, ya mancing di laut masih oke lah saya bilang. Daripada mancing keributan. Ya, meskipun tidak baik juga kan, daripada mancing keributan. Ya, karena kadang-kadang kita kan bisa dipancing-pancing, dipancing-pancing. Kadang-kadang kalau orang itu ya lagi tidak senang gitu ya, kadang-kadang sengaja aja. Intinya kalau sedang susah orang itu suka ajak. Makanya kalau Anda diajak ke kebaikan, mestinya Anda bersemangat. Ya. Tapi kalau diajak ke keburukan, nanti dulu. Jangan kebalik ya. Ya, jangan kebalik. Kalau diajak ke kebaikan, nanti dulu. Tapi kalau diajak keburukan, enggak mau ketinggalan. Ya, tapi di sini pengertian itulah yang harus kita mengerti. Karena kalau kita punya pengertian, maka kita bisa melepaskan. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Meskipun ada yang pernah menghinaku, mungkin ada yang pernah memukulku, mungkin ada yang pernah mengambil milikku, mungkin ada yang pernah mengalahkanku. Tapi ingatlah, masa lalu hanyalah bagian dari cerita hidup kita. Anda masih punya masa sekarang dan juga masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Lakukanlah yang terbaik saat ini. Karena semua akan berlalu seiring dengan waktu. Apa yang datang akan pergi, apa yang datang akan pergi. Dengan pengertian, kita bisa melepaskan fenomena apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ini sebagai pengingat kepada Anda-Anda semua, supaya Anda jangan mudah terbawa emosi. Jangan sampai kehilangan daya warasnya. Ya, karena untuk waras itu mahal. Sakit jasmani bisa minum obat. Sakit mental harus diobati sendiri. Ya. Karena tidak ada yang bisa mengobati batin orang itu selain orang itu sendiri. Pengertian benar hanya akan masuk ke dalam diri Anda selama Anda mengizinkan masuk ke dalam diri Anda. Ada loh orang dikasih pengertian benar itu menyangkal. Itu mah cocoknya untuk Bante. Itu mah cocoknya untuk Bante. Anda renungkan baik-baik, ya, renungkan baik-baik. Apa bahayanya, apa untungnya. Ini baik atau ini buruk. Jadilah orang yang bijak. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan. Pengertian benar berusahalah untuk dimunculkan. Teruslah belajar dhamma. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin diragukan, ya cobalah untuk ya cari komunitas yang bisa diajak untuk ya minimal tukar pendapat lah. Ya, enggak usah tukar pendapatan. Ya, tukar pendapat. Ya, tukar pendapat lah. Minimal tukar pendapat lah. Supaya apa ya? Saling mengerti. Yang belum diketahui bisa diketahui. Ya, kalau kita punya pengertian, ya pengertian inilah yang akan membantu di dalam kehidupan kita. Terkhusus ya, menerima apa yang telah terjadi dan juga mempersiapkan apa yang belum terjadi. Terus semangat di dalam praktek dhamma, terus berlatih, gunakan waktu di dalam kebaikan, jagalah diri Anda masing-masing, karena Anda adalah pelindung diri Anda. Tidak ada yang bisa melindungi Anda, kecuali Anda sendiri. Semoga Anda berbahagia, semoga semuanya sukses berhasil, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa tunjuk tangan. Atau yang kebiasaan kasih pertanyaan lewat YouTube, boleh buka YouTube, terus taruh di komen juga. Dan tentunya yang dari YouTube juga boleh tinggalin komen, nanti kita bisa tanyakan. Di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum mungkin saya mulai dulu Bante. Kan tadi Bante sempat bilang kalau yang mengundang kemarahan itu karena kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak kita harapkan.
Kalau begitu apa mungkin kita nggak usah ketemu siapa-siapa, Mas? Tidak usah berorganisasi, tidak usah bekerja, kerja mungkin kerja dari rumah, tidak usah ketemu siapa-siapa. Lebih baik, bekerja, bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, atau mendingan kita ya menyendiri. Pada dasarnya ya, bertemu dengan hal-hal yang tidak disukai. Kata bertemu ini tidak hanya mengacu kepada orang lain, tapi berhadapan dengan diri sendiri pun itu juga bisa memicu kemarahan loh. Contohnya apa? Kalau sakit tidak sembuh-sembuh. Sakit tidak sembuh-sembuh. Ya, saya pernah ketemu orang itu. Setiap kali ketemu, dia selalu bilang, kenapa dipukul-pukul? Ini kaki ini loh. Kalau bisa ditinggal, saya tinggal di rumah. Loh, itu bukan bertemu dengan orang loh. Bertemu dengan realita. Apa realitanya? Ketidaknyamanan. Dia ngomong terus terang loh. Kalau kaki ini bisa ditinggal Bante, saya tinggal di rumah. Kenapa? Diajak naik tangga aja susahnya bukan main. Loh, itu padahal kakinya sendiri loh. Coba kalau kakinya orang. Udah dibanting beneran loh. Ya. Jadi sehubungan dengan bertemu ini tidak hanya mengacu orang lain, termasuk ya kita punya kesehatan. Kalau kesehatan menurun, apakah kita siap menerima baik-baik saja? Sudah diobati, sudah ke sinse ini, sinse itu, kok tidak kunjung sembuh, sudah diperiksa ini, sudah diperiksa itu, tidak sembuh-sembuh. Sembuhnya malah tidak. Yang berkurang malah tabungannya. Ya. Jadinya bagaimana? Ya marah juga. Marah juga. Ya, jadi di sini ya bukan hanya bertemu ini mengacu kepada orang, termasuk ya realita yang kita hadapi ini loh. Ya, realita yang kita hadapi. Loh ada loh orang marah itu dengan pikirannya sendiri loh. Ada loh. Apa itu? Untuk orang-orang jenis pelupa. Itu kepalanya dipukul sendiri loh. Mungkin belum pernah ketemu ya. Saya kan ketemu orang, ceritanya kan dia dana makan. Sebelum dana makan, saya kan kasih anumodana. Dia duduk, tiba-tiba kepalanya itu dikampleng. Saya tanya, kenapa kepalanya dipukul? Ini pikiran berpikir buruk nih. Pikiran berpikir buruk, tapi kepalanya dipukul. Saya pikir-pikir, jangan-jangan dia yang tidak waras ini. Loh ada loh kejadian begitu. Bukannya ini tidak ada. Terus saya bilang jangan begitu. Nanti kalau terlalu kenceng, nanti kalau di dalam rusak kan parah nanti. Bukan pikiran buruk. Hilang. Pikiran waras yang hilang. Itu ada itu. Nggak tahu siapa yang ngajarin. Ya saya nggak tahu siapa yang ngajarin. Pokoknya kalau wah, jadi orang di sebelah itu pada jauh. Karena dia takut dirinya yang akan ditapok gitu. Ada itu. Ya saya tidak sebut nama. Ya saya tidak sebut nama karena ini ada. Ya, udah dicoba dikasih pengertian. Ya, ada yang begitu. Apakah ini bentuk karma lampau yang berbuah? Dulu dia suka mukulin orang yang tidak bersalah. Sehingga sekarang dia punya kecenderungan untuk diri sendiri. Loh ada loh. Termasuk juga ada orang yang coba-coba. Dia merasa bahagia kalau dia bisa gores-gores. Apa sadisme atau apa itu ya ada gitu, dia merasa bahagia. Ini kan kenapa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada jenis-jenis begitu. Makanya di sini ya tidak hanya mengacu kepada orang lain, tapi juga termasuk kita menerima fisik kita ini loh ya. Fisik kita ini sewaktu-waktu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Bisa enggak kita sabar dengan fisik? Bisa enggak ketika jalan pelan-pelan nanti di usia tua bisa mengatakan, ya maklum lah karena sering dipakai kok ya. Kalau dulu kecepatannya tinggi sekarang slow ya wajar lah. Ya, karena dulu sudah sering dipakai. Bisa enggak? Bisa menerima enggak? Misalnya batuk enggak sembuh-sembuh, ya enggak apa-apa. Minum air. Ya, bisa enggak menerima? Karena ini juga hal yang memang harus dihadapi. Karena kadang-kadang juga ada orang yang marah dengan bukan orang lain, jasmaninya.
jasmaninya. Ada. Ada juga. Awalnya marah sama jasmaninya, kemudian ngerembet marah sama orang. Ada. Ini ada cerita nih. Ya, cerita, tapi tidak boleh nyebut nama. Ya, kita kan tidak boleh gosip. Ya, hanya cerita tentang orang aja. Ya, jadi ada orang, dia mengalami khawatir berlebihan. Terus dia datang ke psikiater. Itu wajar enggak? Wajar. Setelah datang ke psikiater, dia dikasih obat penenang. Setelah dikasih obat penenang, dia awalnya baik-baik saja. Lama-lama dia merasa tegang. Setelah didiagnosis ke dokter yang lain, oh kamu kebanyakan minum obat penenang. Dia mulai menyalahkan, itu dokter sebelumnya sembarangan. Tuh, awalnya dia tidak senang dengan dirinya, sekarang dia menjadi tidak senang sama dokternya. Dia datang, saya ajarin meditasi cinta kasih. Udah saya ajarin meditasi cinta kasih. Belum lama, pulang. Jangan-jangan dia juga tidak senang dengan saya. Belum selesai udah ditinggal pergi. Oh, jangan-jangan saya juga diikut-ikutkan. Loh ya ada gitu. Itu awalnya problem dengan dirinya. Kemudian dia meminta petunjuk kepada yang lain. Ternyata tidak beres. Dia mendapat informasi menyalahkan orang lain. Ya, diliputi kebencian. Dia datang ke saya. Saya ajarin cinta kasih. Tapi ternyata saya pun ditinggal pergi juga. Ya, jadi memang ada cerita-cerita begini, ada gitu loh. Ada gitu loh. Jadi di sini ya, pengertian inilah yang harus kita terima. Ya termasuk Anda kalau meditasi ya. Kalau Anda meditasi, latihan meditasi, duduk gitu ya. Kakinya kesemutan, jangan marah. Duduk sebentar, kaki kesemutan, tidak usah komplain. Duduk sebentar, pikirannya kemana-mana, tidak usah komplain. Jadi latihan untuk ya berdamai. Ya. Kan kadang-kadang kita meditasi kan kadang-kadang jengkel kan. Jengkel oleh apa? Oleh kesemutan. Padahal kesemutan itu tanda baik loh. Kesemutan itu tanda baik loh. Tanda baik apa? Anda masih sehat. Anda masih sehat. Selama Anda bisa kesemutan, Anda masih sehat. Tapi kalau dari duduk, tidak pernah pegel, tidak pernah kesemutan, jangan-jangan stroke. Ada rasa apa-apa kok? Tidak rasa apa-apa kok. Anda masih baik tuh. Jadi kalau masih bisa merasakan sakit, berarti masih sehat. Karena memang ciri khas badan yang sehat itu tidak ada sakitnya juga. Makanya kalau badan kok tidak pernah sakit, curiga tuh. Ini badan asli atau tidak? Kan yang tidak pernah sakit kan badan yang palsu. Misalnya pakai kaki palsu, pernah sakit enggak? Kaki palsu pernah kesleo enggak? Enggak pernah kan? Ya, enggak pernah kan? Terus gigi Anda sakit. Itu gigi asli itu. Kalau gigi palsu pernah sakit enggak? Ya tanya yang pernah punya gigi palsu. Enggak ada. Ya. Selama kita punya gigi asli, ya itu pasti sakit. Ya. Jadi kalau gigi kita makan es gitu kok terasa linu, itu gigi Anda asli. Tapi kalau giginya palsu, makan es enggak akan linu. Yang palsu kok. Begitu ya. Nama budaya Bante. Tadi Bante bilang salah satu alasan kenapa kita marah adalah persaingan. Dalam tempat kerja kan seringkali kita menemukan situasi di mana kita ada persaingan dengan kolega-kolega kita. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara kita menimbulkan rasa mudita dibandingkan dengan rasa iri, dengki. Ya, terima kasih Bante. Nah, ini kan tentu kembali kepada posisi ya. Ini di mana berada, disitulah kadang-kadang mengkondisikan. Ya, jadi dalam hal ini, ya memang namanya manusia itu ada keiri hatian. Tapi yang perlu dimengerti, keiri hatian tidak akan merubah keadaan.
Yang bisa kita lakukan adalah menginvestasikan waktu kita di dalam kita menambah, kita punya pengetahuan dan keterampilan. Kalau Anda punya pengetahuan dan keterampilan tambah, Anda tidak akan iri. Dan Anda bisa menyampaikan, saya ikut bahagia. Itu biasanya orang yang lebih yang bisa ngomong begitu. Maka kan ada bilang, iri tanda tak mampu. Kan ada bilang, iri bilang bos, katanya gitu. Ya kalau di Jakarta kadang-kadang saya dengar apa itu loh, letukan itu kan, orang pada ada ngeletuk sama temennya kalau lagi iri bilang bos, katanya gitu. Ya kalau bilang ya enggak jadi iri. Ya enggak jadi iri. Jadi kalau memang di tempat ya kita berada mungkin ada persaingan yang mungkin ya kita anggap rasanya tidak fair, ya kita tidak perlu menjelekkan orang lain. Ya, tidak perlu menjelekkan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kita punya pengetahuan dan keterampilan. Karena dikatakan bahwasanya pengetahuan dan keterampilan ini adalah hal yang penting yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Itu dalam Manggala Sutta ada tuh. Bahu sanca cak si panca. Jadi memiliki pengetahuan dan keterampilan itu dikatakan keberkahan. Hidup kita akan selalu punya keberkahan kalau kita menambah kita punya pengetahuan dan keterampilan. Termasuk punya keterampilan turut berbahagia. Ya, jadi kita bisa terampil. Ada orang berhasil, saya ikut bahagia. Itu butuh keterampilan tuh. Karena kalau orang tidak punya keterampilan, tidak bisa loh. Dia diajak, ikut bahagia dengan kemajuan orang. Ikut bahagia gimana ya? Itu aja enggak ngerti loh. Itu aja enggak ngerti loh. Makanya dalam hal ini ya pengetahuan dan keterampilan itu yang harus dinaikkan. Nah, ini sedikit Bante bercerita. Terkhusus yang sudah di umur di atas 30. Nih. Yang sudah merasa di umur di atas 30, Anda harus memancing diri Anda untuk tetap mau menambah pengetahuan dan keterampilan. Kenapa? Biasanya kalau sudah di atas 30 hanya copy paste di sebelumnya. Jadi apa yang Anda miliki nanti mungkin Anda 28, 29, itu nanti menjadi yang selanjutnya. Makanya, ya ini Bante berpesan, punya kebiasaan menambah pengetahuan keterampilan. Karena umumnya kalau sudah di atas 30 itu, baca buku sudah mulai banyak alasan. Ngantuk lah, tidak punya waktu lah. Nah, makanya di situ seringkali jadinya mudah cekcok. Karena apa? Kalau sudah jarang baca buku, bagaimana bisa menerima pendapat orang lain? Jadi ini tambahan. Ya, jadi yang terkhusus yang sudah merasa di atas 30, ya dibiasakan. Ya, dibiasakan yakni tetap membacalah minimal. Ya, tetap membaca. Pengetahuan. Ya, pengetahuan keterampilan. Sampai kapanpun, ya meskipun usia sudah tua, pengetahuan dan keterampilan tidak pernah luntur. Ya. Meskipun pensiun sekalipun tetap dicari orang. Kalau punya pengetahuan, keterampilan. Ya. Karena pengetahuan dan keterampilan itu memang ya penting. Ya penting. Ya, jadi jangan merasa sekarang sudah kerja, cuma rutinitas, itu terus. Sayang. Ya. Kenapa Bante cerita begini? Ya karena sudah ada ya data-data sebelumnya. Ya, termasuk urusan rumah tangga. Kalau sudah di atas 30 ini rawan. Loh benar, betul. Betul, memang rawan adu suara. Karena sudah tidak mau menambah pengetahuan. Ketika dia nikah di muda, sampai umur 30 dia masih baik-baik saja.
Kalau sudah kepala 3 menuju kepala 5, sudah tidak mau membaca, tidak mau menerima pendapat, hanya adu argumen. Tapi kalau semuanya mau membaca, andai kata ada perbedaan, kita sudah biasa pakai referensi. Jadi meskipun bukan kita yang berbicara, menurut Sokrates, kesabaran itu penting misalnya gitu. Jadi, oh iya betul juga. Nah, ini sering kali nih. Ini harus disadari, ya, dibiasakan ya. Jangan sampai kita merasa, saya udah kerja kok. Merasa yang sudah superior, sudah mengerti semuanya. Padahal kalau kita makin banyak belajar itu kita malah makin banyak tidak ngerti loh. Saya sudah banyak belajar. Kok saya padahal saya sudah banyak belajar, kok masih banyak yang belum saya ngerti. Tapi kadangkala yang tidak belajar malah merasa lebih ngerti. Jadi kesimpulannya tetap belajar. Ya. Ya, jadi kesimpulannya tetap belajar. Jadi belajar itu sepanjang masa. Ya, karena sekolah itu bukan berhenti karena kita sudah bisa membaca. Ya, kadang-kadang kan jadi guyonan. Ya Bante kan kita sudah bisa baca. Lah untuk apa membaca lagi yang sudah bisa baca kok? Nah, padahal membaca itu adalah alat untuk menambah kita punya pengetahuan dan keterampilan. Termasuk kita juga terampil untuk turut berbahagia. Ya, begitu ya. Ya. Makasih Bante. Mungkin buat teman-teman kalau masih ada yang mau nanya, boleh nanti raise hand-nya. Sambil menunggu, bacain pertanyaan dari YouTube dulu ya. Jadi Bante ini ada pertanyaan dari YouTube. Yang pertama dari Desi Widya. Bante, kalau rasa rendah hati itu apakah bentuk kebencian juga bukan? Apa? Rasa rendah hati, rendah diri, apakah itu juga bentuk kebencian? Ya, sebetulnya rendah diri itu muncul karena terlalu banyak melihat kekurangan. Jadi kita ini kalau terlalu banyak melihat kekurangan, karena kalau melihat kekurangan itu ada teorinya namanya self-esteem ya. Self-esteem itu kalau dalam psikologi namanya self-esteem, teori tentang harga diri. Harga diri kita naik kalau kita setelah meninjau ke dalam kita banyak kelebihannya. Tapi sebaliknya harga diri akan turun kalau ketika menilik ke dalam diri ya melihat banyak kekurangannya. Jadi rendah diri itu tidak ada urusannya dengan kebencian. Rendah diri itu karena penilaian yang terlalu fokus sama kekurangan. Dalam istilah lain adalah minder. Sudah diderajatkan. Sudah minus, ya, minder jadinya. Ya, itu kalau terlalu banyak melihat ya, kekurangan. Nah, sehingga nanti kalau seseorang terlalu banyak melihat kekurangannya, jadi harga dirinya turun. Kalau harga dirinya turun, maka achievement-nya, pencapaiannya juga ikut turun. Karena ada korelasi positif. Ya, korelasi positif antara self-esteem dengan achievement. Kalau self-esteem-nya meningkat, prestasinya juga meningkat. Kalau self-esteem-nya turun, prestasinya juga menurun. Makanya namanya korelasi positif. Ya, korelasi positif. Jadi kalau sini naik, kalau ini turun, ini turun. Namanya korelasi positif. Jadi kalau kita terlalu banyak melihat kekurangan, ya kan setiap orang ini ada lebihnya. Ada lebihnya loh. Tapi lebih ini kaitannya yang positif ya. Jangan lebihnya lebih malas ya. Tapi kalau yang lebih ini adalah yang positifnya ya. Jadi jangan sampai saya ketemu orang nih, saya tanya, Bante, sebetulnya ini kelebihan atau kekurangan ya? Apa saya tanya?
Sebetulnya kelemahan itu, sebetulnya kemalasan itu kelebihan atau kekurangan ya Bante? Ya itu ya kekurangan, tapi saya malasnya lebih loh Bante. Jadi mengacu apa? Ya kekurangan itu mengacu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tapi kalau kelebihan adalah mengacu kepada hal-hal yang bermanfaat. Setiap orang ini punya nilai manfaat. Ya, kita pada dasarnya punya nilai manfaat. Itu loh. Hanya kemana kita fokus, ya kita yang tahu. Ya, kita sebetulnya punya nilai lebih. Ya, tapi memang kadang-kadang orang ini kan, apalagi budaya Asia ini, kalau disuruh menyebutkan yang positif itu merasa ya dibilang nanti sombong bagaimana. Tapi kalau disuruh nyebutkan yang negatif, tidak usah pakai mikir. Tidak usah pakai mikir. Padahal ada hubungannya antara harga diri dengan prestasi. Jadi selama kita punya harga diri karena melihat kelebihan yang positif ini lebih baik, maka kita bisa mencapai apa yang semestinya dicapai. Jadi urusannya dengan rendah diri tadi, ya itu bukan urusannya dengan kebencian, tapi urusannya dengan penilaian. Ya, penilaian. Apa istilahnya kalau penilaian itu? Ada di dalam teori, namanya self, diri itu loh. Itu nanti ada semacam, ada value, ada nilai. Nah, antara self ideal dengan self realitanya, ya, antara ideal self dengan reality self itu tinggal di compare mana lebih banyak. Nanti akan ketemu ya self dirinya itu bagaimana. Maka Anda kalau telisik, ya Anda punya harapan Anda dengan kenyataan Anda. Kalau jaraknya tidak jauh, berarti Anda bagus. Tapi kalau jaraknya itu terlalu jauh, maka Anda harus banyak belajar lagi. Ya, banyak belajar lagi. Ya. Jadi di sini kembali ke pertanyaan tadi, ini bukan urusannya kebencian, ini urusannya penilaian. Ya. Begitu ya. Ya. Semoga bermanfaat buat Desi. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube juga, dari Go Kadiam. Namo Buddhaya Bante, bagaimana caranya supaya bisa menahan marah kepada diri sendiri karena ada rasa penyesalan terhadap kesempatan yang sudah hilang karena suka menunda? Sebetulnya yang perlu diingat ya, kalau kita mau memulai sesuatu, mulailah. Jangan terlalu banyak diamati. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu sudah dikasih pengamatan dulu. Ya, makanya dalam dunia ini kan ada dua. Ada yang menjadi aktor dan ada yang menjadi observer. Dalam diri kita ini ada dua hal. Ada yang berperan menjadi aktor sama berperan menjadi observer. Maka kadang-kadang Anda juga terlalu banyak observer, terlalu banyak diamati, akhirnya mulai tidak ya. Tapi kalau saya menyarankan, ya supaya memperbaiki yang sudah terjadi, kalau punya ide yang baik, segeralah dikerjakan. Karena kesempurnaan itu hasil dari pelatihan. Jadi kalaupun belum sempurna, tidak jadi persoalan. Karena kesempurnaan apapun itu hasil pelatihan. Untuk menjadi sama Sang Buddha itu butuh parami. Parami itu adalah sika, pelatihan. Jadi jangan nunggu sempurna baru mulai. Ya, tapi mulailah hingga sempurna. Kadang-kadang kita baru sempurna, makin dilihat makin tidak sempurna, makin dilihat makin tidak sempurna. Ya, tapi mulailah. Dari mulai itu akan menuju sempurna. Jadi ketika ada hal yang mungkin sudah berlalu, ya latihan melepaskan. Ya, tapi ingat, ya, kalau punya ide gagasan, segeralah dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka dikerjakan orang lain. Kan kita pernah dengar kan? Itu dulu saya juga punya ide begitu loh.
Dulu. Tapi kenapa diambil orang? Karena tidak dikerjakan. Iya, tapi kan kita bingung mulainya. Mulai aja. Jangan terlalu banyak dipikir. Kalau memang sudah mantep, kerjakan. Nanti dengan berjalannya waktu, nanti dengan sendirinya, ya menunggu sempurna tidak akan bisa kok. Ya tidak akan bisa. Anda mau jadi biku, bisa ceramah, nunggu sempurna tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus melewati bagaimana rasanya pegang mic grogi. Dilihat orang kemudian macet, tidak bisa ngomong. Itu Anda harus lewati dulu. Tidak bisa tiba-tiba Anda berbicara, tidak bisa. Ya, sudah dihafalin sampai tengah sambungannya apa. Ya tidak apa-apa. Ya namanya semua ini kan menuju sempurna butuh latihan. Termasuk ya latihan sabar. Ya latihan mengulang. Karena semua ini tidak ada yang kebetulan. Gitu loh. Karena kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi persiapan kita tahu kapan mempersiapkannya. Kan ada tuh teori zaman sekarang kan mengatakan ya, sukses itu karena pertemuan dua hal. Kesempatan dan persiapan. Orang bisa berhasil karena ketemu dua hal itu. Dia punya persiapannya dan ada kesempatannya. Kesempatan tidak tahu kapan datangnya. Tapi persiapan itu yang tahu. Ya, kita tidak tahu kapan kesempatan dikunjungi orang. Ya, kalau orang dagang itu, ya kapan dipesan orang kan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah membuat persiapan. Karena dari persiapan ketemu dengan kesempatan, jadilah keberhasilan. Ya, contoh misalnya ada lowongan pekerjaan. Kesempatan tidak lowongan kerjaan itu? Ya, kesempatan. Dibutuhkan les bahasa Inggris. Dibutuhkan guru les bahasa Inggris. Karena tidak pernah belajar bahasa Inggris, maka kesempatan ada tapi tidak bisa ngambil. Yang bisa ngambil siapa? Yang sudah punya persiapan. Lowongan kerja itu ada. Kesempatan itu ada. Yang menjadi terabaikan karena persiapannya tidak ada. Dan kamu siap enggak? Aduh enggak siap Diambil orang. Kamu bisa enggak? Ini ada pesanan banyak nih. Aduh enggak siap Diambil orang. Ya. Kamu bisa enggak ini? Waduh saya enggak bisa Kamu bisa punya teman enggak? Waduh saya enggak pernah keluar Soalnya saya enggak enak bertemu dengan orang nanti timbul kemarahan. Loh enggak punya persiapan. Ya. Tapi minimal, kalaupun kita tidak punya sumber daya, tapi karena ada teman, itu juga bisa loh. Ya, karena sekarang kan ada namanya network system ya. Ada jejaring sosial. Kita jualan, misalnya jualan sembako. Ada orang tanya besi. Bisa jual enggak? Bisa, direferensi. Itu teman saya di sana itu loh. Dapat persenan tuh. Ya, jadi persiapan itulah yang harus dimiliki gitu loh. Jadi dalam hal ini apa yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Sekarang persiapan apa yang dibutuhkan ya Anda mau apa ya disiapkan dari sekarang. Makanya hidup ini ya, kalau hidup ini kita benar-benar sudah bisa planning seperti mau berpergian, hidup ini sangat indah sekali loh. Anda mau pergi kemanapun, Anda rencanakan enggak? Anda mau pergi ke ini bulan apa ini? Bulan Maret. Bulan Maret pergi ke Jepang atau ke Korea masih dingin. Kalau Anda pergi ke Jepang dan ke Korea, sebelum Anda sampai sana, Anda sebelum berangkat, Anda sudah menghitung pakaian yang Anda butuhkan. Dan Anda sudah masukkan yakni pakaian yang tebal-tebal. Kenapa? Karena Anda tahu. Makanya kalau kehidupan ini kita bisa membuat seperti perencanaan mau berpergian, kita sebenarnya tidak kekurangan apa-apa loh. Hanya masalahnya kita langsung on the spot. Langsung, tidak punya persiapan, baru mentok, baru mikir. Ya. Tapi kalau kita seperti hidup ini seperti halnya mau berpergian, mau kemana, sudah direncanakan. Berapa hari? Seminggu. Kira-kira kalau pergi seminggu bawa baju berapa?
Satu. Nah, itu kalau jadi biku. Ya. Jadi Anda persiapkan. Bajunya macam-macam, termasuk juga sangunya macam-macam. Ya Anda sudah siapkan. Ketika sampai di sana Anda tidak banyak kesulitan. Demikian pula ketika kita menggapai masa depan kita. Kalau kita bisa memplanning, apa yang akan saya siapkan, apa yang akan Anda siapkan. Ketika tiba waktunya, Anda tidak akan kebingungan. Kenapa? Karena Anda sudah mempersiapkan. Ya, ini kan dari Singapura. Kalau Anda mau tengok orang tua pergi ke Indonesia, pakai perencanaan Anda. Pakai perencanaan Anda. Direncanakan. Nanti pergi ke sini, pergi ke situ, nanti pakai ini, pakai itu, nanti ajak ini, ajak itu. Belum sampai, tapi seolah-olah sudah sampai. Ya, kalau kita buat kehidupan kita seperti itu ya, tidak perlu kita sedihkan. Yang sedih itu sudah sampai, pergi ke Korea, sampai sana semua bajunya tipis semua. Itu seperti cerita saya. Zaman saya diajak rombongan pergi ke Butan. Jadi katanya itu negara paling bahagia. Anda dengar kan, negara Butan kan negeri paling bahagia kan. Ternyata saya sampai 2 hari di sana. Harapan saya cuma satu, ayo cepat pulang. Karena kulit saya gatal semua, dingin. Waduh, gatal semua. Ya, menderita dalam hati saya. Negara yang paling bahagia adalah Indonesia, versi saya. Kenapa? Karena saya pergi tidak punya persiapan. Hanya dibilang ini negara bahagia. Tidak ada satu yang bilang, Bante di sana dingin, Bante. Tidak ada yang bilang. Tidak ada yang bilang. Tidak ada yang bilang. Jadi setelah sampai sana, ya untung tidak lama ya. Waktu itu cuma 5 hari ya. Jadi di Paro Timpu sana, daerah sana. Waduh. Dingin. Betul-betul dingin. Ya, dingin pokoknya. Ya tolak angin aja. Ya begitulah kalau kita pergi tidak persiapan, sama juga dalam kehidupan. Kalau kita tidak membuat persiapan ya begitulah menderitanya. Itu cerita. Ya begitulah, jadi ada cerita lah. Ya, saya lanjutkan Bante, masih ada di tempat saya masih ada 3 pertanyaan, tapi di sini ada yang mau nanya lagi nggak langsung? Sebelum dilanjutin baca. Ya, Bante, saya mungkin bertanya lagi. Karena kan tadi Bante ada bilang juga kalau ada kalyana mita, misalnya ada teman-teman, kita bisa tukar pendapat. Nah, ada skenario seperti ini Bante. Kan satu grup kalyana mita gini kan sering bertukar pendapat. Jadi ada suatu ketika ada yang share, oh saya nggak suka sama orang ini. Walaupun dalam tujuannya itu mungkin lebih meluapkan ketidakpuasan atau personal. ya coba personal, tapi tidak ingin memancing keributan gitu. Tapi yang ditanggapi malah, oh iya benar, kami juga yang ini juga nggak suka, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka. Walaupun niatnya itu kayaknya tidak memancing keributan, tapi malah memancing ketidakpuasan yang lain. Bagaimana itu Bante? Apakah membagi cerita seperti ini boleh dilakukan dengan tujuan bertukar pendapat, atau malah sebaiknya ya sudah diam-diam aja biar aman, semuanya aman, saya aman, semua aman gitu Bante? Iya, kejadian itu membuat di masa yang akan datang sebagai bentuk pengajaran. Meskipun itu bagus, tapi kalau teman-teman itu pada tidak sehati, lebih baik di-skip aja. Seperti kita mengatakan jeruk ini enak. Dia aja tidak suka kok kita suruh paksa jeruk. Ya kasihlah yang suka. Ya. Jadi kalau dia tidak suka ya tidak usah di. Kan sudah tahu dari pelajaran yang pertama. Jadi jangan sampai ya mengulangi yang kedua, ketiga. Nanti lama-lama bukan hanya yang di-share itu, termasuk yang nge-share juga. Yang tidak disukai, ya termasuk yang nge-share juga. Jadi dari pengalaman satu,
Ya, sebagai ya lihat bagaimana responnya. Kalau responnya karena kok lebih banyak yang tidak suka ya, yang berikutnya ya enggak usah. Tuh, karena kebaikan ya kebaikan, tapi mesti diingat kadang-kadang lingkungan ini punya penilaian yang tidak sama. Gitu loh. Jadi harus bijak. Jeruk itu vitamin C. Tapi apakah semua orang suka jeruk? Jeruk itu vitamin C. Ada juga, ya ini bukan ngomongin orang. Ada namanya obat yang baik, namanya temulawak. Katanya bagus untuk liver. Setiap kali pembahasannya temulawak. Temulawak, pokoknya dia pemuji temulawak. Setiap kali temulawak, temulawak, temulawak. Kalau yang pertama aja responnya temulawak itu adalah tidak menyenangkan. Ya tidak usah ngomongin temulawak lagi, temulawak lagi. Mau dipromosikan sebagaimanapun, kalau dia sudah ngunci, kan ada obat yang lain seperti selain temulawak. Kan ada kunyit, ada jahe, kan ada yang lain. Jadi pertimbangannya adalah ya bagaimana respon dari apa yang ditawarkan. Ya, jadi ini sifatnya kan demi kebaikan. Jangan sampai versi kita adalah baik, tapi versi orang lain belum tentu baik. Kita harus menjaga ya hubungan dari melihat ya keadaan. Gitu loh. Ya, jadi disitulah yang menjadi pembedanya. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir baik, tapi malah membuat ya hubungan menjadi tidak baik. Kan juga harus. Karena grup ini kan banyak. Ada Kalyana Mita di sini, cocoknya ini. Ya udah. Nanti Kalyana Mita cocoknya Fansen, ya udah Fansen aja. Ya, itu grupnya Fansen. Kalyana Mita yang meditasi, grupnya meditasi, meditasi aja. Pokoknya pembahasan meditasi, meditasi, meditasi. Itu. Ada juga yang sukanya kunjungan ke Pantai Jompo, ada. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Versi dia ini adalah bentuk kepedulian kepada orang yang tua-tua. Tapi versi yang lain, masa enggak ada tempat yang lain? Ya, jadi dalam hal ini ya kembali di mana kita berada, ya. Ya, karena waktunya Bante, jadi saya bacakan 3 pertanyaannya satu-satu ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, apakah bisa menggunakan kemarahan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik? Nah, ini kembali ya. Marah, apakah jadi motivasi lebih baik? Nanti kita harus lihat, jangan sampai kemajuan yang kita peroleh ini atas dasar yakni kemarahan. Kenapa? Nanti supaya memotivasi terus, nanti marah terus. Marah terus. Kalau awal-awal mungkin pernah dihina, dia marah dengan kemiskinan, misalnya gitu ya. Dia marah dengan kemiskinan sehingga dia memicu belajar, mungkin oke. Kerja keras karena dia merasa marah karena pernah dihina, tidak dipedulikan oleh sesama keluarganya. Karena dia merasa paling tidak mampu mungkin. Dia marah karena keadaan, tapi dari keadaan itu ya dia merubah dirinya lebih baik. Tapi diingat, kalau sudah baik jangan balas dendam. Nah, ini jadi keliru ini. Ya. Yang jadi keliru itu kalau sudah balas dendam, ini keliru. Dulu menyakitiku, sekarang aku juga bisa menyakitimu. Nah, ini keliru nih. Dulu kamu menghinaku, sekarang aku yang menghinamu. Nah, dulu kamu mengambil punyaku, sekarang aku yang ngambil punyamu. Nah, ini yang enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kalau hanya sekedar untuk memotivasi yang baik, ya apakah untuk meningkatkan dia punya perform yang baik, apakah belajar, apakah skill, apakah kerja keras, saya pikir enggak masalah. Tapi jangan sampai di balik itu nanti endingnya balas dendam. Ada loh yang begitu loh. Ya, setelah itu dia balas. Dulu menghinaku, sekarang aku akan sengaja bikin acara untuk menghinamu. Loh ya ada gitu loh. Ya, ada gitu loh. Apakah kurang kerjaan Bante? Itu reaksi fisiologis, membuat reaksi psikologis. Dari ketidaknyamanan jasmani meluap menjadi ketidaknyamanan batiniah dan itu berefek pada balas dendam.
Ya, jadi ada lanjutannya, bukan hanya berhenti di situ, ya. Ya. Itu kalau buat teman-teman yang nonton drama boleh nonton Glory, itu mirip, tapi jangan diulang, jangan dicontoh. Ya, selanjutnya Bante, pertanyaannya 2 bagian. Bagaimana cara melatih pengertian benar? Apa beda pengertian benar dengan penyangkalan keadaan atau denial? Nah, sehubungan dengan pengertian benar itu ada rujukan. Ya, dalam hal ini kalau kita umat Buddha, ya kita ada rujukannya, yakni mengerti nilai manfaat dan mengerti tentang ketidakmanfaatan. Dalam hal ini ya tahu tentang kusala dan akusala. Ini yang punya pengertian. Karena kalau kusala itu berbuah kebahagiaan, kalau akusala berbuah pada penderitaan. Ini pengertian. Kemudian kalau denial apa? Denial ini ya kadang-kadang tidak menerima keadaan. Ya, termasuk ya penyangkalan-penyangkalan itu. Yang pakai tapi-tapi itu loh. Ya, pakai tapi itu penyangkalan. Beda dengan rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu agak mending ya, pakai referensi. Rasionalisasi, ya menggunakan rasionalisasi untuk, ya seperti tadi, jangankan manusia, semut pun kalau diinjak juga akan marah. Itu rasionalisasi itu. Itu rasionalisasi, ada referensinya, rasionalisasi. Itu loh. Ada referensinya, jangankan semut, tikus pun juga sama. Kalau sudah terpojok dia akan nyerang. Jangankan tikus, kucing pun juga sama. Kalau ditekan-tekan dia juga akan nyakar. Jangankan manusia. Pakai rasionalisasi. Pengertian membenarkan keadaan dengan rasionalisasi. Tapi ini juga sering muncul juga. Makanya tadi kan ada orang yang coba-coba ikut rasionalisasikan. Coba Bante pikirkan. Coba Bante rasakan, itu coba-coba untuk supaya saya ikut berrasio juga gitu. Ya, jadi ada. Kalau denial ini penolakan. Ya, dia tidak menerima dengan penyangkalan. Oh, tidak. Ya, tidak. Meskipun diajarkan itu dia, bukan saya. Itu penyangkalan. Milikilah pengertian-pengertian yang benar. Itu cocoknya Bante, bukan saya. Kita ini perumah tangga, bukan pertapa, mana bisa. Nah, itu penyangkalan tuh. Nah, denial tuh. Jadi penyangkalan ini tidak pakai referensi, tapi ya dengan ya mengubah posisi-posisi itu. Begitu ya. Ya. Dan pertanyaan terakhir yang ada dari sini adalah ingin bertanya, ketika anger atau kemarahan itu muncul, menghadapinya itu dengan ditekan kemarahannya atau disadari Bante. Mohon bimbingannya. Sebetulnya banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan. Ya, secara fisik tadi saya bilang, ya secara fisik kita bisa mengatur, kita punya tempo nafas. Ini fisik, fisiologis. Karena apa? Karena salah satunya yang bisa merubah kita punya mood, emosi, itu salah satunya adalah nafas kita. Nafas ini kaitannya dengan jantung, jantung kaitannya dengan pikiran. 3 hal ini. Makanya kalau pikiran kita tenang, kalau meditasi nih, pikiran kita tenang, nafas itu enteng. Makin pikirannya tenang, nafas juga makin kelihatan. Makin halus. Jadi secara fisiologis yang bisa kita latih, kita bisa latih pernafasan. Kalau sedang marah. Misalnya jalan diambil orang. Kalau ini tidak mempan, ada cara kedua. Pakai motorik yang kedua adalah telapak tangan diarahkan ke dada. Sambil mengucapkan sabar. sabar. Ini salah satu juga. Kenapa? Ini juga mengarahkan ke kita punya jantung. Ya, sabar. Ya, termasuk juga ya secara fisiologis selain hidung, tangan, ya biasanya sih kita disuruh duduk dengan tenang. Cobalah duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang, rileks gitu. Disuruh begitu. Ini secara fisiologis, secara fisik. Secara mental, ya kita punya pengertian bahwasanya apa yang muncul ini kan sebab akibat. Loh, kita bisa ketemu orang itu juga ada ikatan karma loh.
Termasuk ketemu yang kita cocokin sama ketemu yang nguji kita punya kesabaran. Ya. Ini juga ada gitu loh. Ada gitu loh. Kan ada kan orang, ada istilahnya Tom and Jerry. Pokoknya yang satu ngelitikin yang satunya terus. Ya satunya pokoknya kalau setiap kali ketemu pokoknya ya begitu aja. Sampai teman-teman bilang ini Tom and Jerry. Kalau ketemu kalau enggak ribut bukan dia dah. Ya ada, itu memang benar-benar gitu loh. Ya benar-benar. Meskipun satunya tidak melawan, ya satunya tidak melawan, dia menerima begitu. Ya ini juga ada kaitannya dengan karma juga. Sehubungan dengan hal ini apa yang ingin Bante sampaikan? Secara sikap mental kita, apa yang kita hadapi ini juga rentetan sebab akibat. Jadi kalau kita marah, kita sadar, ini sebabnya apa ya? Kok saya bisa marah ya? Apakah saya yang keliru? Ataukah karena keadaan yang menyudutkan? Itu kan kita bisa analisis. Gitu. Dari analisis itu kan kita tahu akar sebab musababnya yang menjadi pemicu ya dari kemarahan itu. Makanya kalau Anda pikir-pikir, ya kalau Anda pikir ya tidak terbawa perasaan ya. Anda akhirnya mengatakan, lo gini aja kok yo marah. Lo gini aja kok yo marah. Masa dengan kalimat begini saya kok yo marah lo. Kadang-kadang kalau Anda mikir-mikir, ketika Anda mungkin jalannya diambil orang, dipotong orang, kemudian Anda, terus Anda renungkan. Gini aja kok yo marah ya. Baru jalan diambil orang, wong saya juga tidak merasa bangun kok. Merasa bayar pajak iya, tapi bangun kan tidak. Nah, kalau Anda renungan baik-baik, loh yo kok yo marah. Kalau itu kita anggap ini jalan milik saya, itu kan jadi marah. Tapi kalau kita renungkan, ini kan jalan umum. Yang pakai kan bukannya saya satu-satunya. Yang bangun juga bukan saya satu-satunya. Mungkin dia, ya kita mulai pemakluman nih. Mungkin dia sedang belajar. Sehingga belum tahu cara berkendara. Mungkin dia mengejar sesuatu. Nah, bisa. Dari kita renung-renungkan kan kita bisa memberi pemakluman. Karena kalau kita renung-renungkan sebabnya, ya kadang-kadang di bandara ya. Di bandara, kalau di pesawat itu. Kadang-kadang sebetulnya kan setiap saat kita bisa dipicu tuh. Berangkat pesawat 1 jam lagi, sudah ditunggu 1 jam, tambah lagi itu. 1 jam lagi. Sudah ditunggu 1 jam, masih nunggu lagi itu. Oh ada yang sudah nyamperin. Dalam hati saya, salah nyamperin dan kok dia. Dia mah cuma jaga loket. Ini gimana bla 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 ngomong kan biasanya kalau Anda lihat di bandaraan yang di bagian itu yang bagian cuma dia tugas di situ cuma nyobain kertas, dia enggak tahu. Flat radar dia enggak pernah tahu buka malahan jangan-jangan. Di mana posisinya dia tahunya dia cuma nyorbekin kertas gitu loh. Loh itu yang jadi sasaran loh. Kadang-kadang kalau ada yang diomelin sama penumpang itu saya artinya sedih loh. Dia tidak ngerti apa-apa tapi dia dibentak-bentak. Kadang-kadang saya sedih. Tapi saya tidak berani nyamperin juga. Saya tidak berani juga. Tidak berani nyamperin juga. Ya, saya cuma diem dari jauh. Udah, saya tenang. Saya tidak berani nyamperin juga. Ya, meskipun saya ya penumpangnya juga. Ya, saya tidak berani nyamperin dengan mengatakan sabar ya. Gitu tidak berani saya. Tenang. Saya juga tenang. Karena kalau kita akar, dia kan cuma ya tukang loket, tukang sobek. Tidak ngerti apa-apa. Ya, kita mau berontak sama siapa kalau kita lihat akarnya kita enggak bisa apa-apa gitu. Ya udah kita hanya duduk diam. Ya tunggu sampai pesawatnya datang. Udah selesai. Ya waktu kan meskipun waktu ini mungkin terambil di bandara, ya anggap aja lah itu jasa kita bayar airport lah. Menikmati bandara lebih lama kan gitu kan. Ya bersyukurlah, pokoknya berpikir yang baik aja. Berpikir yang baik ya. Jangan sampai ya karena kita marah kemudian kita kehilangan daya sikap mental kita, yaitu sampai kehilangan, yaitu rentetan sebab akibat. Jadi kalau ada hal marah, coba ditelusuri. Karena ini ada, pasti ada sebelumnya. Ya. Apapun sebetulnya. Ibu-ibu kalau punya anak, anaknya dimintain ngambil sepatu. Kemudian anaknya tidak ngambil, bagaimana ibu? Senang, tidak senang, marah, atau biasa saja? Diambil, nak ambilkan sepatu. Ya mas, sebentar. Ulangi lagi.
Itu sepatunya dibawa ke sini dekat. Ya, sebentar lagi. Bisa ngambil enggak? Iya, sebentar. Temponya makin berubah kan? Itu kalau Anda pikir-pikir, akar muhasabah kan cuma urusan sepatu. Kalau dia enggak mau ngambil, ya sudah, kitanya yang berdiri ngambil. Enggak usah mancing keributan. Kadang-kadang hal-hal sepele kan mancing keributan kan, gara-gara sepatu kan. Kalau direnung-renungkan. Ya, itu urusan sepatu. Kemudian kalau di rumah, nanti yang perumah tangga. Urusan bikin kopi, itu masalah loh. Istrinya dimintain tolong bikin kopi. Ternyata bilangnya jawabannya nanti. Bapaknya menunggu. Dijawab nanti. Urusan kopi aja jadi masalah loh. Kalau nggak bisa bikin kopi, ya bikin sendirilah. Kan bisa kan, tangan masih sehat kan. Tapi kadang-kadang kan karena merasa aku, itulah yang menyebabkan kita tidak mampu berpikir panjang. Aku mesti dilayani, aku mesti ditolong, aku mesti diprioritaskan. Ya. Ya inilah. Ya kadang-kadang yang perlu kita pahami ya rentetan sebab akibat ini loh. Ini masalah sehari-hari ini. Kalau Anda cermati jadi observer, itu Anda bisa ketawa sendiri loh. Loh gitu aja kok ribut gitu loh. Urusan air tidak dimatikan ribut loh. Keran itu loh. Airnya tumpah, lu ribut. Kalau tahu airnya tumpah ya dimatikan. Urusan lampu. Lampu sampai menyala sampai siang. Nggak dimatikan. Lu ya ribut dulu, ceramah dulu. Itu kan selesai urusan. Ya. Itu kan selesai urusan. Ceramah, listrik bayar mahal lah, ini namanya mubazir lah, ngapain cerita begitu? Ya sudah, kalau memang lampunya menyala sudah sampai siang ya simple kan? Gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kan niatnya sih mendidik, apakah benar mendidik atau kebencian? Kan kita bisa ngomong dengan baik. Itu ya lucu-lucu. Kalau saya ngamatin orang kadang-kadang lucu-lucu. Kadang-kadang saya ke rumah orang nih. Diundang makan gitu. Tapi datangnya lebih awal. Ya kan biasa kita makan jam 11. Kemudian yang jemput ya rajin ya. Jam 8 dia udah parkir di parkiran depan. Ya, akhirnya saya sampai rumah dia. Ya, sampai rumah dia jam 9. Ternyata dia punya rumah itu belum dimatikan lampunya. Loh anaknya, saya datang anaknya rebahan aja di situ. Anak kecil gitu ya. Rebahan, diminta tolong sama mamanya untuk matikan lampu. Loh dia disuruh matikan lampu, enggak mati-matikan. Akhirnya saya yang matikan. Loh selesai kan urusan lo. Hidup kok dibikin susah-susah gitu loh. Tapi kan di situ cuma berdua. Kan cuma berdua, anaknya sama saya mau nunggu dia, kok dia nyiapin makanan di dalam kan nunggu dia, cuma dia berdua. Ya sudahlah urusan selesai. Loh daripada dia teriak-teriak kan saya tidak nyaman kan. Loh daripada begitu lah yuk. Kadang-kadang urusan sepele-sepele dibikin ruwet loh kadang-kadang orang. Loh, makanya jadi observer itu beda jadi aktor loh. Mungkin aktornya bener ya, tapi observernya kan ini kok aneh gitu loh. Ya itulah lika-liku di Indonesia lah. Jadi ya macam-macam lah. Ya, makanya ya unik-unik banyak cerita-cerita yang saya himpun, saya perhatikan kadang ke rumah orang yang lucu-lucu itu. Lucu-lucu. Kadang-kadang juga itu ya pokoknya ya adalah cerita. Nggak saya sebutkan, nanti disimpan aja ya. Begitu ya. Sudah ya? Udah ya Yogi ya? Ya.